Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasendria Grapranata Hidayat. Saya satu kelompok dengan Muhammad Iqbal. Di sini saya mewakili untuk mengkalibrasi dan mengukur antena di alat Arins yang bertipe VNA PR1. Alat ini dapat mengukur antena pada frekuensi 1 hingga 6200 MHz. Pertama-tama kita akan menyalakan Arins-nya dulu. Nah, di sini pada alat Arins ini ada 5 mode. Yang pertama ada scan, yang kedua ada calibration untuk mengkalibrasi antena, yang ketiga ada device, yang keempat ada presets, dan yang kelima ada traces. Untuk parameter yang diukur di alat Arins ini ada 3. Yang pertama itu adalah group delay, yang kedua ada VSWR, dan yang terakhir ada Smith chart. Untuk mengkalibrasi antena itu kita menekan pada calibration ini. Nah, di sini ada 4 mode juga di mode calibration ini. Yang pertama ada open, dan yang kedua ada short, yang ketiga ada load, dan yang terakhir ada true. Pertama-tama yaitu kita akan mengkalibrasi opennya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mengkalibrasi opennya terlebih dahulu. Ini untuk alat kalibrasi opennya kita masukkan di port 1. Setelah dipasang, kita pilih mode yang open. Kalibrasinya lagi memproses. Jadi di sini pada kalibrasi open, pada hasil di Smith chart, titiknya ada hasilnya ada di titik kanan, dan pada ini tulisan open ini berwarna hijau menandakan bahwa kalibrasi open di sini berhasil. Dan kita akan mengganti untuk kalibrasi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu kita akan mengkalibrasi shortnya. Jadi yang ini alatnya kurang lebih seperti ini, dan kita akan pasang pada port 1. Setelah dipasang di port 1, kita akan pencet pada bagian short. Oke. Di sini terlihat bagian shortnya berwarna hijau, dan pada Smith chart ini hasilnya ada di titik kiri, kurang lebih seperti ini, menandakan bahwa kalibrasi pada short ini juga berhasil, karena pada tulisan short ini berwarna hijau. Dan kita akan lanjut
untuk kalibrasi selanjutnya. Yang ketiga, untuk kalibrasi selanjutnya yaitu kalibrasi load. Di sini untuk alatnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita pasang di port 1. Setelah dipasang, kita akan pencet pada bagian load ini. Oke. Di sini tulisan load sudah berwarna hijau dan pada Smith chart ini titiknya berada di tengah. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk kalibrasi load ini berhasil karena tulisan load juga berwarna hijau dan untuk hasilnya itu berada di titik tengah Smith chart. Dan kita akan lanjut ke kalibrasi yang terakhir. Sebelumnya kita lepas dulu loadnya. Untuk kalibrasi yang terakhir yaitu kalibrasi yang truth. Untuk alatnya seperti ini. Lalu kita pasangkan pada port 1 terlebih dahulu. Dan yang terakhir kita pasangkan pada port yang kedua, port 2. Setelah dipasang, kita pencet yang true ini. Oke, di sini pada true di sini sudah berwarna hijau dan untuk hasil di Smith chart-nya ini berbentuk spiral, dan ini juga menandakan bahwa kalibrasi pada true ini berhasil karena tulisan true sudah berwarna hijau dan hasilnya di Smith chart berbentuk spiral yang kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengukur antena. Jadi untuk antena saya ini saya memakai antena bintang 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasendria Gerpana Hidayat. Saya di sini mewakili bersama Muhammad Iqbal untuk di sini lanjut untuk pengukuran antena bintang 12. Untuk pemasangan pada alat Arins ini kurang lebih seperti ini. Setelah dipasang, kita bisa melihat hasilnya di laptop ini. Jadi di sini itu untuk VSWR di sini pada bernilai 1,68. Di sini hasilnya sudah standar karena nilai VSWR yang standar itu nilainya antara 1 sampai 2. Lalu lanjut ke return loss. Di sini
return lossnya itu minus 12 ya di sini, minus 11,91 dB. Itu nilainya juga sudah standar karena nilai return loss yang standar itu yang bagus itu di bawah minus 10 dB. Dan lanjut ke nilai impedansi. Di sini impedansinya sudah bagus, 50 ohm. Untuk nilai impedansinya sudah bagus, yaitu minus 51 ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasendria Kerapranah Hidayat. Saya bersama Muhammad Iqbal di sini. Jadi setelah antenanya diukur, kita akan masukkan datanya itu ke Excel untuk perbandingan pengukuran antara simulasi di CST dan praktek ini. Jadi untuk memasukkan data yang sudah diukur tadi, kita caranya yaitu klik yang data di sini, lalu klik yang from text, lalu di sini klik yang all files. Nah, jadi klik yang file yang ini. Setelah itu di open. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Tetapi di sini untuk angka-angkanya yang sudah angka yang masuk di sini itu yang masuk itu hanya frekuensi dan bilangan kompleksnya. Jadi untuk mencari nilai return loss-nya itu adalah dengan mencari dengan cara mencari gamanya terlebih dahulu, karena saat datanya dimasukin itu yang muncul ini hanya frekuensinya dan bilangan kompleksnya. Jadi caranya itu untuk mencari gamanya itu bilangan kompleksnya ini itu akar untuk bilangan yang ini di pangkat 2, lalu ditambah bilangan yang ini 5 ini. Untuk yang bilangan B ini yang di sini tuh nilai realnya tuh yang C ini untuk nilai imajinernya. Lalu dikuadratkan lalu di enter. Nah, lalu ini hasilnya. Setelah itu kita drag ke bawah untuk ini hasilnya yang lain, untuk mengetahui nilai hasilnya yang lain. Oke, setelah sudah di track ke bawah, kita sudah mengetahui nilai gamanya semua ini. Lalu lanjut untuk mencari nilai return loss-nya. Itu caranya rumusnya itu 20 dikali log 10 dari nilai gamanya ini, ditutup kurung lalu klik enter.
Nah, setelah itu kita drag ke bawah lagi untuk melihat nilai hasil yang lainnya. Oke, jika sudah, kita lanjut mencari nilai VSWR. Untuk mencari nilai VSWR itu caranya yaitu 1 ditambah hasil gamanya ini ditutup kurung dan dibagi 1 dikurangi ini di gamma ini lalu tutup kurung lalu di enter. Nah, setelah di enter kita drag ke bawah lagi untuk melihat nilai hasilnya yang lain. Oke, untuk hasilnya sudah diketahui semuanya. Lalu kalau sudah diketahui semua, kita untuk bagian yang return loss ini saya sudah membuat tabelnya ini, perbandingan antara simulasi dan prakteknya untuk return loss dan VSWR-nya. Untuk return loss grafiknya seperti ini, yang biru ini simulasi dan yang oranye ini praktek. Lalu VSWR-nya juga saya sudah bikin tabel perbandingan simulasi dan prakteknya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk grafiknya. Jadi di sini grafiknya ini perbandingannya ini berbeda ya, karena ada faktor yang kurang kondusif saat antenanya itu difabrikasi, yaitu contohnya bisa antenanya ini bisa bending, ataupun saat pemasangan port juga bisa berpengaruh. Dan untuk faktor lingkungan juga bisa, yaitu contohnya tidak saat pengukuran ini tidak di ruang hampa. Dan untuk foto yang lain begitupun juga untuk hasil yang return loss dan VSWR nya begitu. Jadi kurang lebih dari saya seperti ini untuk pengukurannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya Hasendra Keprana Hidayat mewakili Muhammad Iqbal untuk pengukuran antena bintang 9. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.